Untuk sapi Bali yang berada di Sembada Mulyo Farm, alhamdulillah semuanya sudah terjual. Begitu barang belum datang nih, masih dalam perjalanan dari Bali ke Yogyakarta, itu udah banyak yang booking. Jadi orang tuh udah antri, alhamdulillah itu kan, karena dari kemauan, kemudian dari kerja keras dan doa. Ya konsumen itu karena sudah dari tahun 2010 ya mengikuti kita. Begitu sapi datang, yang datang langsung melihat juga ada. Dan yang hanya by telepon juga ada. Mas, saya mau yang harga sekian. Oh iya, mau berapa ekor? 6 ekor. Udah, langsung di cash bayar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian dimanapun berada, saya perkenalkan Muhammad Harfi Fitratur Rahman, selaku Direktur Operasional dari Sembada Mulyo Farm. Sembada Mulyo Farm ini berada di Yogyakarta, letaknya di Kabupaten Sleman ya, Kabupaten Sleman, Kecamatan Minggir, Kuayuan. Jadi teman-teman bisa lihat sendiri di belakang. Di sini terdapat kapasitas sekitar 119 ekor sapi Bali, dan di sini semua jenisnya sama, sapi Bali. Kenapa sapi Bali? Saya dari tahun 2010 merintis bersama teman-teman. Pada mulanya saya itu hanya sebagai seorang supir ternak, jadi bagian pengiriman pada mulanya. Dari tahun 2010, waktu itu posisi saya masih kuliah. Saya kuliah semester 2 di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Jurusan saya Hubungan Internasional, dan sekarang di tahun 2021 alhamdulillah saya bersama teman-teman masuk ke dalam satu manajemen, yaitu manajemen di Sembada Mulyo Farm atau dari PT SHB PT Setiap Hari Beruntung. Seperti nama PT tersebut, kita berharap dari ternak ini membawa keberuntungan bagi sohibul kurban, bagi pengelola, dan juga bagi masyarakat yang ada di sekitar. Dan untuk sapi Bali ini yang berada di Kuayuan, Minggir, Sleman, Yogyakarta, ini hanya momentum di Idul Adha untuk saat ini. Kenapa momentum Idul Adha? Karena sapi Bali ini termasuk sapi yang harganya ekonomis, tapi untuk kualitas dari daging, kemudian kualitas sapinya, insya Allah tidak pernah mengecewakan gitu. Dan sapi Bali ini memiliki karakter khusus. Dia memiliki pantat yang semok, putih, kemudian memiliki kaos kaki, kemudian dia lebih terlihat seperti berotot ya. Dia memiliki karakter daging yang padat. Dan untuk di sini, di kandang Sembada Mulyo Farm, pada saat ini hanya masih menggunakan sistem kandang sementara. Namun, dengan kandang sementara pun, alhamdulillah kita maksimal dalam perawatan. Kenapa? Ditunjang dari beberapa faktor. Pertama itu dari faktor ABK ya, anak buah kandang, dalam artian di sini ada teman-teman dari anak buah kandang yang dari pagi sampai malam kita terus merawat sapi-sapi dengan sepenuh hati. Dan keuntungan beli sapi di Sembada Mulyo Farm itu free perawatan, free pengantaran, dan bergaransi. Dalam artian garansi, alhamdulillah, tapi mudah-mudahan ini tidak sampai terjadi, yaitu garansi kematian. Nah, sampai serah terima ke sohibul kurban, sapi kita garansi 100%. Di Instagram Sembada Mulyo Farm, di situ ada informasi tentang beberapa varian kalian ingin berkurban. Di kita ada 3 konsep berkurban di masa pandemi terutama. Salah satu solusinya. Dan untuk Sembada Mulyo Farm pada tahun 2021 sekarang ini memiliki 3 lokasi kandang. Yang pertama di Kuayuan, yang kedua di Lendah, Kulon Progo dengan kapasitas 181 ekor sapi. Jadi pada tahun ini atau detik ini, sekarang ini kita mendatangkan sekitar 315 ekor dari target 600 ekor. Dan insya Allah kita akan mendatangkan terus sampai hari H. Jadi jangan sampai kehabisan, segera merapat ke Sembada Mulyo Farm.
Dan untuk kandang domba sendiri kita memiliki varian domba, salah satunya Cross Dorper, yang mana persilangan antara domba Garut dan domba Australia. Terletak di Ngawen, di Jalan Kabupaten itu, di Keronggahan. Itu kita ada kandang dombanya tersendiri. Karena kenapa? Kandang domba tidak bisa satu dengan kandang sapi Bali. Jadi dia harus terpisah. Dan konsep 3 kurban di masa pandemi, salah satunya saya sebutkan yaitu ini, kurban hewan hidup. Yang kedua kurban instan, yang ketiga kurban kaleng. Teman-teman, bagaimana sih caranya kita mengelola di era kurban selama sekitar 60 hari dengan sapi sebanyak ini tapi dengan biaya produksi yang sedikit? Salah satu caranya di Sembada Mulyo Farm memiliki lahan sendiri yang ditanam yang bekerja sama atau menyewa terhadap pihak desa. Karena dengan menyewa di pihak desa itu sangat minim sekali budgetnya, dan alhamdulillah sangat murah lah dibandingkan kita membeli, apalagi ya tanah di Jogja ini kan termasuk sudah harganya ya agak lumayan buat saya. Tapi kalau buat sampean-sampean saya nggak tahu, mungkin gampang saja kan. Tapi buat saya agak lumayan, dan tapi alhamdulillah di kandang di Kewayuhan Minggir sudah memiliki lahan pribadi seluas 2000 meter. Dan untuk support pakan kita menyewa tanah kas desa. Alhamdulillah ada beberapa titik lokasi tanah kas desa yang kita tanam, namanya itu jenis bibit pakcong. Nah, kita tanam dan alhamdulillah di hari raya Idul Adha kita memanennya sehingga untuk pakan kita lebih mengirit. Karena kalau kita beli full atau beli, wah ya itu bisa rugi. Kalau sudah rugi ya jangankan kembali modal gitu loh. Untuk menutupi kerugian itu sangat luar biasa. Sekali momentum Idul Kurban paling nggak butuh ratusan juta untuk pakan. Untuk mensiasatinya bagaimana dan untuk memanagenya bagaimana, ya kami dari tim memiliki cara khusus untuk menghemat biaya pakan tersebut. Dan salah satunya itu memiliki lahan tanaman hijauan sendiri yang sudah kita persiapkan jauh-jauh hari sebelum Idul Adha atau Idul Kurban. Jadi gitu teman-teman. Dan jika ingin sharing lebih banyak lagi, silahkan datang ke Sembada Mulyo Farm. Kita terbuka selama 24 jam dan selama masih ada orangnya belum tertidur, begitu teman-teman. Dan untuk perawatan sapi Bali ini, alhamdulillah kita sapi Bali itu memiliki SKKH, surat karantina kesehatan hewan dari Bali tersendiri, dan itu sudah lolos semua uji, baik itu uji antrak, jembrana, dan uji penyakit lain-lain yang membuat sapi Bali itu memiliki performanya turun gitu loh. Dan dipastikan semua sapi sehat dari Bali itu, karena kita juga tidak mungkin kalau sapi cacat atau sapi sakit bisa lolos dari karantina tersebut. Oleh karena itu, jadi jangan khawatir ingin berkurban dengan sapi Bali, walaupun posisinya sapi ketika pembesaran itu berada di Bali. Nah, untuk perawatan sendiri di kandang, memang kita ada treatment khusus dari manajemen. Salah satunya kita dengan pemberian suplemen dan vitamin. Suplemen vitamin dalam artian kita melakukan penyuntikan rutin. Begitu sapi datang, kita berikan sebuah suntikan yang disebut dengan apa, bisa jadi biodin, ATP, ya mungkin teman-teman peternakan sudah banyak yang mengerti itu ya. Yang kedua, kita berikan treatment obat cacing. Obat cacing kita berikan supaya sapi Bali, walaupun kita kan nggak tahu yang namanya cacing dalam hati atau dalam paru-paru itu kan dari pakan tersebut, itu masuk ke dalam tubuhnya, maka kita melakukan treatment obat cacing tersebut setiap begitu datang, kemudian nanti ada pemberian rutin. Untuk peternak pemula yang ingin memelihara sapi Bali itu sangat mudah. Yang pertama itu memiliki tekad. Ya, saya bilang tadi bahwa saya ini awalnya hanya dari seorang supir ternak, bahwa saya pun tidak ada jurusannya ya sebagai seorang peternak atau dari sarjana latar belakang seorang peternak. Tapi ya alhamdulillah kita di sini di struktural itu ada namanya CEO atas nama Rozak Hidayat, sarjana peternakan UGM, kemudian direktur marketing Zulfikar juga itu sarjana peternakan UGM, dan Mas Rois itu bagian IT-nya, media sosialnya, dan saya sendiri sebagai direktur operasional. Jadi yang membangun instruktur, instrumen, konstruksi, kandang, kemudian pengelolaan di lapangan terhadap
memanage keseluruhan di lapangan lah istilahnya. Karena saya orang yang paling senang berada di lapangan. Walaupun teman-teman yang lain juga sama, sering di lapangan, tapi untuk ketersediaan waktu di lapangan lebih banyak saya, karena ya saya posisinya di lapangan itu menurut saya sangat asik gitu loh. Kenapa? Karena ya dengan yang pasti untuk peternak pemula itu tadi yang pertama harus senang dulu. Kalau sudah senang, kemudian punya niat, punya itikat, saya aja dari seorang supir ternak yang dulunya nganter-nganterin ternak dari mana wilayah Sleman, Kulon Progo, dan tantangannya sapi Bali ini ketika pengantaran karena dia memiliki tulang yang kecil tapi badan yang besar, jadi dia gampang patah gitu loh. Jadi teman-teman untuk pembelajarannya yang penting mau belajar dulu, mau ada keinginan dulu, mau ada kemauan, yang pasti mau aja dulu. Kalau sudah ada kemauan, insya Allah nanti untuk hasil akan mengikuti. Jadi seperti itu teman-teman. Silahkan datang ke Sembada Mulyo Farm untuk lebih lanjut atau cek di Instagram Sembada Mulyo Farm. Halo teman-teman, untuk sapi Bali yang berada di Sembada Mulyo Farm, alhamdulillah semuanya sudah terjual. Begitu barang belum datang nih, masih dalam perjalanan dari Bali ke Yogyakarta, itu udah banyak yang booking. Jadi orang tuh udah antri, alhamdulillah itu kan, karena dari kemauan, kemudian dari kerja keras dan doa, ya konsumen itu karena sudah dari tahun 2010 ya mengikuti kita. Begitu sapi datang, yang datang langsung melihat juga ada, dan yang hanya by telepon juga ada. Mas, saya mau yang harga sekian. Oh iya, mau berapa ekor? 6 ekor. Udah, langsung di cash bayar. Dan alhamdulillah gitu kan, karena kepercayaan dari konsumen, kita menjaga amanah, pemberian pakan juga kita kasih full ablibitum. Jadi ablibitum itu terus menerus, tidak sak wayah-wayah nih istilahnya kan. Kadang orang itu kalau udah melihara binatang, wah wis payu iki lah, wis lah ben kae wae, lengei manga sak wayah-wayah. Nih kita enggak. Jadi kita udah ada sistem support pakan ya ablibitum itu. Terus menerus gimana sampai sapi itu selama sapi mau makan ya kita kasih makan. Jadi untuk penggemukannya insya Allah maksimal. Begitu teman-teman. Jadi di Sembada Mulyo Farm ini jangan heran begitu kalian survei ke lapangan, Mas saya mau beli sapi. Oh, tapi mohon maaf sapinya sudah terjual semua gitu loh, dan mungkin harus waiting list. Dan untuk saat ini di hari ini yang waiting list untuk kedatangan bulan Juli nanti mencapai sekitar 200 ekor. Terima kasih sudah menonton video ini, dan untuk teman-teman tetap semangat dan jangan lupa selalu lestarikan budaya Indonesia kita yaitu bertani dan beternak. Jangan lupa subscribe ya. Gimana? Malu. Pokoknya jangan lupa subscribe video ini. Terima kasih.